Di penghujung bulan Mei 2025, sebuah guncangan politik mulai menggoyang fondasi pemerintahan Indonesia. Suasana dipenuhi antisipasi dan ketidakpastian, sementara bisikan ketidakpuasan semakin nyaring terdengar. Dunia politik Indonesia diguncang bukan oleh ledakan mendadak, melainkan oleh bara ketegangan yang perlahan membara. Negara yang dikenal dengan dinamika politiknya yang semarak dan seringkali penuh gejolak ini, kini berada di persimpangan krusial. Gejolak ini dipicu oleh usulan pemakzulan resmi, sebuah dokumen yang membawa potensi krisis konstitusi. Usulan ini bukan sekadar saran, melainkan tantangan langsung terhadap tatanan yang sudah mapan. Di pusat gempa politik ini terdapat sebuah surat, sebuah pesan yang dirumuskan dengan cermat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Kelompok ini terdiri dari para purnawirawan perwira tinggi militer, pria dan wanita yang telah mendedikasikan hidupnya untuk negara dan memiliki pengaruh besar di masyarakat Indonesia. Suara kolektif mereka membawa otoritas yang signifikan. Surat tersebut, semacam dakwaan formal, disampaikan dengan hati-hati ke lembaga legislatif tertinggi negara, DPR, MPR, dan DPD. Ini adalah langkah terukur, dirancang untuk memaksa terjadinya perhitungan di pusat kekuasaan. Surat itu menyerukan pemakzulan, langkah drastis yang hanya diambil untuk pelanggaran kepercayaan publik dan tugas konstitusional yang paling serius. Taruhannya sangat tinggi. Surat itu menyerukan pemakzulan, langkah drastis yang hanya diambil untuk pelanggaran kepercayaan publik dan tugas konstitusional yang paling serius. Taruhannya sangat tinggi. Sasaran dari upaya pemakzulan ini tak lain adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sosok muda dan menonjol di dunia politik Indonesia. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak tindakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan mengutip pasal-pasal dan ayat-ayat tertentu dalam Konstitusi Indonesia yang mereka yakini telah dilanggar. Argumen mereka berakar pada supremasi hukum. Bimo Satrio, sekretaris forum, sosok kunci dalam organisasi ini, maju ke depan untuk berbicara kepada media dan publik. Ia menegaskan bahwa surat tersebut telah diterima secara resmi, bukan sekadar diakui, tetapi benar-benar dicatat dalam arsip. DPR, MPR, dan DPD memastikan bahwa usulan pemakzulan akan dipertimbangkan secara layak oleh lembaga legislatif terkait. Usulan tersebut memuat tanda tangan bukan hanya dari anggota biasa, tetapi 4 jenderal purnawirawan yang dihormati, masing-masing veteran dengan karier panjang dan terhormat di militer Indonesia. Dukungan mereka memberikan bobot dan kredibilitas besar, seketika meningkatkan keseriusan upaya pemakzulan ini. Langkah mereka langsung memicu perdebatan publik, menyalakan gelombang diskusi di seluruh negeri. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang motif mereka, waktu intervensi dan potensi dampaknya bagi masyarakat Indonesia, serta potensi dampaknya terhadap demokrasi Indonesia, sebuah sistem yang telah dijaga dan dipertahankan selama puluhan tahun. Fondasi bangsa benar-benar sedang diuji, serta potensi dampaknya terhadap demokrasi Indonesia, sebuah sistem yang telah dijaga dan dipertahankan selama puluhan tahun. Fondasi bangsa benar-benar sedang diuji. Panggung telah disiapkan, para pemain telah mengambil posisi dan dunia sedang memperhatikan. Untuk sebuah pertarungan politik berisiko tinggi, pertarungan demi jiwa Indonesia, dengan masa depan kepemimpinan bangsa yang dipertaruhkan. Jeda, semua mata tertuju pada Presiden Joko Widodo untuk menantikan tanggapannya. Pada 6 Juni, setelah Salat Idul Adha, Presiden Jokowi memberikan pernyataan terkait usulan pemakzulan terhadap wakil presidennya. Dengan tenang dan santai, ia menyebut usulan itu sebagai bagian wajar dari demokrasi. Biasa saja, ujarnya, hal yang normal. Pesan Jokowi, perbedaan pendapat dan tantangan formal adalah hal yang wajar dalam demokrasi yang sehat. Ia menahan diri untuk tidak membahas detailnya dan lebih menekankan pentingnya proses hukum yang adil. Sikap santainya menunjukkan kepercayaan diri pada mekanisme konstitusi Indonesia. Kata-kata Presiden bertujuan meredakan ketegangan dan menegaskan bahwa inilah demokrasi yang sedang berjalan. Jeda. Di Indonesia, konsep pemakzulan adalah aspek penting di kerangka demokrasi, dirancang untuk memastikan akuntabilitas di tingkat pemerintahan tertinggi. Presiden Jokowi dalam pidato terbarunya kepada bangsa mengingatkan publik tentang syarat dan prosedur khusus yang mengatur mekanisme kuat ini.
Ia menekankan bahwa pemakzulan bukanlah alat yang dapat digunakan sembarangan, melainkan proses yang diatur secara ketat oleh aturan konstitusi Republik. Aturan-aturan ini disusun dengan cermat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan setiap tindakan didasarkan pada landasan hukum dan etika yang kuat. Konstitusi menjadi fondasi utama proses ini, merinci pelanggaran-pelanggaran tertentu yang dapat memicu proses pemakzulan. Menurut Konstitusi Indonesia, hanya pelanggaran berat, seperti korupsi besar-besaran yang merusak integritas pemerintah dan institusinya, tindakan tercela yang mengkhianati kepercayaan publik dan merusak tatanan moral masyarakat, atau pelanggaran hukum serius yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip keadilan dan supremasi hukum, dapat memicu proses pemakzulan yang kompleks dan berdampak besar. Prosesnya sendiri tersusun rapi, dimulai dengan usulan resmi di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Usulan ini kemudian diikuti dengan peninjauan menyeluruh oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia, di mana para hakim menilai bukti yang diajukan secara cermat untuk menentukan validitas dan kekuatannya. Jika Mahkamah Konstitusi menemukan bukti yang cukup dan menilai bahwa pelanggaran yang dituduhkan memenuhi ambang batas konstitusional, maka masalah ini dilanjutkan ke MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kemudian mengadakan sidang khusus untuk melakukan pemungutan suara terkait pemakzulan presiden, keputusan yang membutuhkan mayoritas signifikan untuk disahkan. Jokowi kembali menegaskan betapa seriusnya situasi ini, dengan jelas menyatakan, pemakzulan hanya dapat terjadi karena korupsi, pengkhianatan terhadap sumber daya bangsa dan kepercayaan rakyat, tindakan tercela yang mencoreng reputasi jabatan dan merusak kepercayaan publik, atau pelanggaran hukum serius yang menghantam inti tatanan konstitusional kita. Jalur menuju pemakzulan sengaja dibuat sempit dan menantang, penuh dengan kompleksitas hukum dan rintangan prosedural. Proses ketat ini dirancang dengan hati-hati untuk mencegah pemakzulan bermotif politik, memastikan bahwa tindakan tersebut hanya didasarkan pada bukti nyata atas pelanggaran berat. Konstitusi, dengan demikian, memiliki dua peran utama, memastikan akuntabilitas di tingkat kekuasaan tertinggi, sekaligus melindungi stabilitas politik bangsa dari gangguan yang tidak semestinya. Oleh karena itu, setiap upaya pemakzulan di Indonesia harus, tanpa pengecualian, memenuhi standar hukum yang sangat tinggi ini, dengan mematuhi kerangka konstitusi dan prinsip-prinsip due process secara ketat. Jokowi juga menyoroti sistem pemilu Indonesia yang unik. Presiden dan wakil presiden dipilih sebagai satu paket, bukan secara terpisah. Pemilihan presiden dan wakil presiden satu paket, jelasnya. Tiket gabungan ini mendorong persatuan di puncak dan menyatukan nasib politik mereka. Berbeda dengan Filipina, di mana keduanya dipilih secara terpisah, sistem Indonesia bertujuan untuk kohesi. Meskipun pemakzulan dapat menargetkan salah satu pejabat, mandat bersama mereka membuat kalkulasi politik menjadi rumit. Langkah terhadap satu pihak pasti berdampak pada yang lain dan pemerintahan secara keseluruhan. Pemilih memilih mereka bersama, sebuah fakta yang membentuk realitas politik. DPR, sebagai penerima utama, segera mengonfirmasi penerimaan surat pemakzulan tersebut. Pengakuan formal ini menempatkan usulan tersebut ke dalam agenda legislatif. Pimpinan DPR kini harus mengikuti prosedur internal untuk meninjau dasar hukum surat tersebut. Proses ini mungkin melibatkan rujukan ke komisi atau panitia khusus yang relevan. Fokusnya, apakah usulan tersebut memenuhi ambang batas konstitusional untuk pemakzulan? Pengawasan publik sangat ketat, karena penanganan DPR akan menguji perannya sebagai pengawas eksekutif. Hasil akhirnya akan menjadi sinyal kekuatan institusi demokrasi Indonesia. MPR, yang pada akhirnya akan memutuskan pemakzulan, melaporkan adanya keterlambatan dalam menerima surat tersebut secara resmi. Hal ini kemungkinan besar mencerminkan proses administrasi internal, bukan penolakan. Keterlibatan nyata MPR baru dimulai setelah adanya putusan bersalah dari Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, partai-partai besar seperti PDIP menyerukan penghormatan terhadap prosedur legislatif. Juru bicara PDIP menekankan perlunya peninjauan yang menyeluruh dan konstitusional. Partai tersebut menyerukan kehati-hatian, memperingatkan agar proses ini tidak berubah menjadi tontonan politik. Sikap mereka, stabilitas dan integritas konstitusi harus diutamakan. Usulan pemakzulan baru-baru ini tidak muncul begitu saja. Ini bukan peristiwa mendadak yang terisolasi, melainkan puncak dari serangkaian faktor sebelumnya dan ketidakpuasan yang terus mendidih.
Usulan ini harus dipahami dalam konteks politik Indonesia yang lebih luas dan keputusan hukum terbaru. Usulan ini muncul setelah pemilu 2024 yang penuh kontroversi, sebuah pemilu yang sudah dipenuhi ketegangan dan tuduhan kecurangan. Hasil pemilu ini masih terus diperdebatkan dan diawasi oleh berbagai kelompok di masyarakat Indonesia, serta kontroversi sengit seputar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, sebuah keputusan yang menjadi pusat perdebatan politik dan tantangan hukum. Putusan ini memiliki dampak luas terhadap hukum pemilu Indonesia dan kelayakan calon. Putusan ini secara khusus mengubah batas usia calon presiden dan wakil presiden, membuka peluang bagi individu yang lebih muda untuk ikut serta dalam proses pemilu. Namun, perubahan ini tidak lepas dari kritik yang menilai keputusan tersebut bermuatan politik. Putusan ini pada akhirnya menguntungkan Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden saat ini, dan menjadi sasaran kritik tajam, serta memicu tuduhan nepotisme dan pengaruh yang tidak semestinya. Pencalonannya pun tak terpisahkan dari kontroversi seputar putusan 90. Seluruh proses ini diwarnai tuduhan serius konflik kepentingan, tuduhan yang membayangi legitimasi keputusan tersebut dan hasil pemilu berikutnya. Tuduhan ini terus memicu ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Apa alasan konflik kepentingan ini? Pamannya, Anwar Usman, adalah ketua Mahkamah Konstitusi saat keputusan itu diambil. Hubungan keluarga ini menimbulkan pertanyaan besar tentang imparsialitas dan keadilan. Forum Konsultasi Rakyat atau Forum menjadikan keputusan kontroversial ini sebagai alasan utama untuk memulai proses pemakzulan, menyoroti kekhawatiran mendalam tentang integritas sistem pemilu. Forum berpendapat bahwa putusan 90 secara mendasar merusak legitimasi Gibran sebagai wakil presiden, membayangi mandatnya, dan menciptakan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Argumen ini mendapat sambutan dari banyak pihak yang merasa keputusan tersebut tidak adil. Dalam perkembangan selanjutnya, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman akhirnya dicopot dari jabatannya karena pelanggaran etik yang berkaitan langsung dengan penanganan kasus putusan 90 semakin menguatkan kekhawatiran para pengkritik. Oleh karena itu, seruan pemakzulan ini bukan sekadar manuver politik, melainkan cerminan dari kekecewaan dan kemarahan mendalam atas putusan pengadilan yang kontroversial dan dampaknya terhadap pencalonan Gibran. Pada akhirnya, ini adalah upaya formal dan penting untuk menanggapi kekhawatiran serius yang telah lama mengendap sejak keputusan kontroversial itu dikeluarkan demi menuntut akuntabilitas dan mungkin menetapkan presiden baru dalam pengawasan yudisial. Jeda perdebatan pemakzulan menyoroti peranan konstitusi sebagai fondasi hukum tertinggi di Indonesia. Pemakzulan adalah proses yang ketat dan terdiri dari beberapa tahap, melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Setiap tahap dirancang untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan akuntabilitas hanya untuk pelanggaran yang paling berat. Presiden Jokowi dan para pemimpin politik menekankan pentingnya mematuhi prosedur konstitusional secara ketat. Mengikuti aturan ini menjaga kepercayaan publik dan stabilitas politik. Setiap penyimpangan berisiko merusak demokrasi dan menciptakan preseden yang berbahaya. Proses yang sedang berjalan saat ini adalah ujian atas komitmen Indonesia terhadap konstitusionalisme. Jusulan pemakzulan ini dan respons tenang Jokowi menegaskan satu kebenaran inti demokrasi. Demokrasi tumbuh subur lewat perdebatan terbuka, perbedaan pendapat, dan akuntabilitas. Surat dari forum, apapun hasil akhirnya adalah wujud hak demokrasi. Prosedur formal pemakzulan menunjukkan sistem check and balance yang berjalan. Setiap tantangan memperkuat norma dan institusi demokrasi. Jika dijalankan dalam koridor hukum, peristiwa seperti ini justru memperkuat, bukan melemahkan, demokrasi. Ini membuktikan bahwa tak ada pejabat yang berada di atas konstitusi dan bahwa demokrasi Indonesia tetap tangguh.